Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel Dilariana Official. Teman-teman, hari ini tanggal 21 Januari tahun 2024, saya menghadiri perayaan misa dan penerimaan sakramen Krisma serta pelantikan DPP Paroki Santa Tresia Delta Kapuas, Keuskupan Agung Pontianak. Periode tahun 2024-2027 yang dilantik oleh Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak. Oke teman-teman, kita saksikan bersama-sama. Oke. Sudah lama waktunya kita tidak daripada rasa hidup dengan mati.
Kalau gereja itu kita semua, artinya maju mundurnya gereja di tangan kita semua. Tetapi karena gereja itu ada lembaganya, maka lembaganya menjadi paus, uskup, pastor, paroki. Lalu bersama awam kita juga disebut gereja. Maka maju mundurnya gereja kerjasama antara pimpinan gereja dan awam. Dan sinilah letak dari peranan Dewan Pastoral Paroki itu, bahwa umat bersama uskupnya berjalan bersama-sama untuk memajukan gereja sebagai umat Allah. Ya. Bisa juga untuk membangun gedung gerejanya, tapi yang pokok tugas SPP adalah membantu pastor paroki agar umat di sini berkembang. Ya. Kenapa disebut Dewan Pastoral? Karena Dewan ini berhubungan dengan pastoral. Pastoral itu apa? Pastor artinya gembala. Kalau dikatakan Dewan Pastoral parokiannya dewan anggota orang-orang yang mendukung pastor sebagai gembala umat di paroki setempat. Oleh karena itu, mari kita berdoa khusus untuk mereka. Dan yang kedua, Krisma. Siapa tahu arti kata Krisma? Ayo katanya. 50.000 yang bisa jawab. Krisma, kata Krisma artinya apa? Mati malu, kata orang dulu. Krisma itu artinya pemurahan. Ya. Makanya dulu disebut sakramen Krisma pemurahan. Kenapa disebut Krisma? Karena dahi kita nanti akan diurapi dengan minyak. Nanti yang terurapi. Tidak lebih dari itu. Sakramen artinya apa? Nah, agak berat ini, bisa 100.000. Kalau aku tidak ada uang, masuk. Apa arti sakramen? Kayaknya kadang-kadang guru agama itu kata yang pokok nggak diajarin, ya, hanya moral diajarin. Sakramen artinya tanda atau lambang. Nah, waktu saya masih kecil, kata saya mencintai seorang gadis, saya kasih sapu tangan. Ya kan? Berapa sih harga sapu tangan itu? Tapi kalau ini untuk dikasih saya, tanda cinta besar, artinya sapu tangan berendah. Karena sapu tangan itu lambang cintaku. Ada itu dinaikkan dia, ini Indonesia. Jadi lambang selalu melambangkan sesuatu yang lebih tinggi. Nah, kalau dahi kita diurapi, ini melambangkan apa? Dengan permandian kita resmi menjadi anak-anak Allah. Dengan sakramen Krisma kita resmi menjadi anak-anak Allah yang dewasa, yang ditandai dengan dahi kita diurapi dengan minyak Krisma. Makanya nanti Bapak Uskup akan menambah kalian, kau ini bukan anak kecil lagi, bertindaklah sebagai orang dewasa. Itu besarnya waktu itu. Katakan mereka, oh Tuhan turun atas diri waktu mereka berani. Maka dengan menerima sakramen Krisma juga kita mengakui kita ini lemah, tanpa bantuan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di sakramen Krisma juga disebut sakramen penguatan. Kalau bahasa kampung saya mengatakan permandian itu upacara adat Katolik mensahkan orang itu sebagai anak Allah. Sakramen Krisma itu upacara adat Katolik mensahkan orang itu sebagai anak Allah yang dewasa. Dan dalam budaya-budaya saya tahu ada dalam hidup orang itu setiap momen ada ini, melahirkan, ada menerima bidan, memandikan anak di sungai. Kalau kita berlaku dengan bersama-sama mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku segala yang berkuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
berkenanlah mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas diri kami. Semoga kami semua yang berjalan dalam persatuan iman dikuatkan oleh daya kasih-Nya dan dengan giat mengusahakan kedewasaan penuh dalam Kristus yang bersama dengan Engkau dalam pesertaan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yesus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang difirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yesus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Semua yang masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka menemukan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kafan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berkali-kali tentang hatinya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah terang-Mu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan daku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut Aku, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bacaan dari pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya tinggal. Sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang beli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang menggunakannya barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak menggunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan jalannya. Dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang rumahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Monsinyur Agustinus yang kami kasihi, hari ini kami umat Paroki Santa Teresia Delta Kapuas Ratu Jaya mengantar warga kami sebanyak 63 orang yang ingin menerima sakramen Krisma. Mereka telah dipersiapkan dengan seksama oleh para pembina, dan dari pengamatan kami, mereka memang pantas untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi usahanya dalam Gereja Kristus. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam misa ini menerima sakramen Krisma kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat paroki, khususnya umat yang berada di sekitar pusat paroki ini. Terima kasih kepada para pembina yang telah dengan tekun menyiapkan warga-warga ini dan membimbing mereka sampai kepada kepentingan inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini. Anda sungguh-sungguh telah ambil bagian dalam karya pembinaan iman gereja dan dalam karya kegebelan kami. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan saudara yang mewakili para calon krisma ini. Selanjutnya kami mohon supaya para calon krisma duduk di sini. Para calon krisma yang terkasih, sebelum saudari saudara menerima sakramen krisma, saya mohon sekali lagi supaya saudari-saudara memperbarui janji permatian yang pernah saudara-saudari ucapkan atau wali bagi selesai ucapkan ketika diperhatikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari apakah saudara menolak setan segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Menjaga saudara kenal Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Menjaga saudara akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita yang dilahirkan oleh Pera Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari dalam maut dan duduk di sisi Bapa. Menjaga saudara akan Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dan digerahkan kepada saudara-saudara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta. Menjaga saudara akan menjaga yang kudus seperti kebenaran para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan hidup yang kekal.
Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, terima kasih atas pembaruan iman dan janji bakti saudara kuasa agar ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada putra-putrinya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba ini dari air Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya membuatkan Roh Kudus penghibur kepada mereka, mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Engkau beri roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Engkau penuhi dengan roh takwa kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih.
upacara pemberkatan dan pengukuhan Dewan Pastoral Paroki Santa Teresia Delta Kapuas. Surat Keputusan Uskup Agung Pontianak nomor 44 garing SK strip SK garing SKR titik KAP garing 1 Romawi garing 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pastoral Paroki Santa Teresia Delta Kapuas Kuburaya periode 2024-2027. Uskup Agung Pontianak menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan permohonan Pastor Paroki Santa Teresia Delta Kapuas Kuburaya tanggal 8 Januari 2024 perihal permohonan SK pengangkatan pengurus Dewan Pastoral Paroki yang pertama, memberhentikan dengan hormat pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Teresia Delta Kapuas Kuburaya periode terdahulu terhitung sejak tanggal surat keputusan ini dikeluarkan, sekaligus mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasanya bagi gereja selama ini. Kedua, mengangkat pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Teresia Delta Kapuas Kuburaya periode 2024-2027 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir pada surat pokok Dewan Pastoral Paroki tersebut pada diktum 2 sebagai berikut. 1. Memikirkan, merencanakan, memutuskan, dan melaksanakan segala sesuatu yang perlu berkaitan dengan karya liturgia, diakonia, koinonia, serta mewartakan Injil sebagai inti pewartaan gereja dan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan pelayanan parokial. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan menggunakan wewenangnya, Dewan Pastoral Paroki selalu berpedoman pada Injil, ajaran Gereja Katolik, dan visi misi Keuskupan Agung Pontianak. Kelima, menjelang berakhirnya masa bakti Dewan Pastoral Paroki ini, Dewan Pastoral Paroki inti Paroki Santa Teresia Delta Kapuas Kuburaya wajib memberikan laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan dalam sidang DPP Pleno setempat terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan bila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tanggal 21 Januari 2024, Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak, ditandatangani dan dicap. Sekalian, para calon pengurus Dewan Pastoral Paroki, kami persilakan berdiri dan maju ke depan, yakni Ketua Umum Pastor Franciscus Porcione OFMK, Wakil Ketua Pastor Benedetto Beno OFMK, Sekretaris 1 Helena Pulorekong SAG, Sekretaris 2 Francisca Trihartati Widyaningsih, Bendahara 1 Anastasia Rosnani, Bendahara 2 Natalia Anuryani, Koordinator Bidang Persekutuan Bapak Yohanes Yanti, Bapak Markus Yosafat Paijo, Koordinator Bidang Pewartaan Saudari Lydia Sira, Koordinator Bidang Pelayanan Ibu Kristina Sumiasis, Koordinator Bidang Kesaksian Bapak Yakobus Priyono. Selebihnya berdiri di tempat. Seksi Kerasulan Keluarga Ibu Teresia Liling Widyastuti,
Seksi Bapakat Bapak Telekorus Kerai. Seksi Wanita Katolik Paroki Ibu Katarina Mulyati dan Ibu Sulistianti. Seksi Irena Widyawardana dan Saudara Wahyu Riko Andrian. Seksi Paduan Suara dan Pemazmur Saudara Novan Luis Fernando. Seksi Putra Putri Altar Saudari Vivi Septianti. Seksi Lektor Saudari Anastasia Dewi. Seksi Alat-alat liturgi Saudari Alicia Meza Capi. Seksi Persiapan Penerimaan Sakramen Saudari Sylvia Arum Trimarlinda. Komisi Karya Kepausan Indonesia KKI Saudari Agnes dan Angelina Irin. Bapak Ignatius Tunggal, Ibu Epifana Dinti Ariwinanti, Saudara Victor Yuda Pranata, Ibu Fidelia Juniati Wulandari, Saudari Fidelia Juniati Wulandari. Seksi PSE dan Karitas, Ibu Litwina Sunarmi, Ibu Dominika, Bapak Lukas Wiyanto Danangkutu. Seksi Duka Cita, Bapak Paulus Irawadi, Bapak Petrus Bitoyo, Bapak Margono, Bapak Lambertus Tihan. Forum Komunikasi Umat Beragama, Bapak Petrus Eko Supomo. Seksi Hubungan Kemasyarakatan, Bapak Fransiskus Saverius Ferandi, Bapak Donatus Atu Gapun. Pengurus anggota pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Tersia Desa Kapuas periode 2024-2028 yang terkasih, apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Kalau demikian, ucapkanlah janji kesediaan saudara di hadapan Allah dan seluruh umat. Kami berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas sebagai istimewa serta dengan kemampuan yang ada padaku yang telah kuberikan dari Tuhan. Aku akan menyumbangkan waktunya tenagaku demi kesejahteraan dan kekalahan umat dalam di sini. Karena itu, aku akan menjalankan tugasku dengan penuh tanggung jawab dan kiranya Allah mendampingi aku beserta semua pengurus dalam menjalankan tugas dan jabatan suci ini. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu supaya selama menjabat tugas itu mereka tetap setia dan akan kesetiaan serta janjinya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah itu selalu setia. Dia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala bencana dan pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja
dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang suci murni. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, demikian Bapak Ibu, kita ucapkan selamat kepada kita. Marilah kita berdoa dengan rendah hati kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita bersatu dalam doa, sebagaimana kita bersatu dalam iman, harapan, dan cinta kasih yang berasal dari Roh Kudus. Bagi yang baru saja dikuatkan dengan kurnia Roh Kudus. Semoga mereka berakar dalam iman, berganjang dalam cinta kasih, dan memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kita masing-masing menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul-Mu. Engkau menghendaki agar dengan perantaraan mereka dan para penggantinya dinyatakan kedatangan Roh Kudus atas diri kaum beriman. Sudilah mendengarkan permohonan kami. Semoga rahmat yang Kau anugerahkan kepada para rasul pada permulaan gereja kini berkembang pula dalam hati umat beriman. Demi Kristus pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Berkat kebenaran Roh Kudus, kami hamba-Mu telah Kau jadikan lebih serupa dengan Kristus. Semoga oleh daya Roh Kudus itu, kami semakin berani memberikan kesaksian tentang Kristus yang lewat cerita wafat dan kebangkitan kini hidup mulia dan berkuasa sepanjang segala masa. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Bernyanyi bagimu sambil berseru. Segala kekudusan, maka kami mohon kudus segala persembahan ini dengan pencerahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengabdi Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun dan diumat oleh Roh Kudus. Gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cipta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Agustinus Agus, serta semua rohaniwan. Juga dan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau mengenangkan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berkata, Jadilah membarai damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tubuh Kristus. Kami minta tolong suster untuk bantu.
anugerah-anugerah Roh-Mu dan dengan santapan Putra Tunggal-Mu. Bantulah kami untuk lebih mengenal hukum-Mu dan senantiasa menyatakan di depan umum kemerdekaan sebagai putra-putri angkat-Mu. Semoga dengan hidup kami yang kudus, kami mampu mengemban tugas kenabian umat-Mu dengan pengantaran Yesus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan Allah Bapa yang telah melahirkan saudara kembali dari air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara menjadi putra putrinya, semoga ia melihara saudara dalam cinta kasih. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Krisma kita sudah selesai. Teman-teman, ini perayaan misa penerimaan sakramen Krisma dan pembentukan DPP paroki sudah selesai. Teman-teman, jangan lupa ya, dukung channel Dilariana Official. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Oke, terima kasih. Selamat siang.